Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial secara implisit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bentuk persamaan diferensial yaitu Y sama dengan Fx. Namun permasalahan-permasalahan yang muncul nanti tidak hanya dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan Fx. Nah, tapi sebagai contoh misalnya seperti ini. Tentukan turunan dari Sx sama dengan 1. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan turunan biasa, yaitu dengan memodelkan dalam bentuk Y sama dengan 1 per X. Maka turunannya menjadi min 1 per X pangkat 2. Nah, bagaimana jika kita melakukannya secara implisit? Maka secara langsung bisa kita turunkan ruas kiri dan ruas kanannya. Maka ini X dikali Y, maka akan kita modelkan dalam bentuk perkalian turunan ya. Jadi formula dari perkalian turunan yaitu U aksen kali V tambah V aksen dikali U. Nah, kemudian secara langsung kita bisa menyelesaikannya. Di sini U aksennya itu adalah 1 kemudian dikali Y. Nah, kemudian V aksennya kan Y, maka akan muncul Y aksen dikali U itu sendiri yaitu X gitu ya. Nah, kemudian dalam bentuk Y aksen sama dengan min Y per X. Nah, kita buat dalam model Y aksen. Nah, kemudian kita tahu bahwa nilai Y itu sendiri adalah 1 per X gitu. 1 per X, maka diperoleh Y aksen sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Maka ini nilainya dilakukan secara implisit dan turunan biasa akan sama ya. Namun ini adalah contoh sederhananya. Bagaimana nanti kalau permasalahannya lebih rumit, maka itu akan lebih mudah kita gunakan secara implisit. Nah, seperti contoh yang kedua ini. Tentukan persamaan garis singgung secara implisit. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian ini adalah persamaan garis singgung yang diminta pada titik 3,4. Maka ini akan kita cari turunannya secara implisit. Karena kita ingin mencari persamaan garis singgung atau mencari M-nya terlebih dahulu. M itu sama dengan turunan pertamanya. Jadi kita harus mencari turunan pertama dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke. Nah, ini 16 kita ganti 25 ya. Nah, nggak apa-apa ya. 25. Kita terlanjur ya. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan itu kita kita turunkan ya. D per dx, ini D per dx, ini otomatis ruas kanannya menjadi 0 ya. Kemudian ini kita partisi X sendiri, Y sendiri, maka ini modelnya. Kemudian turunan dari X kuadrat pasti 2X, turunan Y kuadrat 2Y, dy per dx. Nah, dy per dx ini akan muncul Y aksennya gitu. Oke. Maka ditanya Y aksennya berapa? Y aksen sama dengan min 2X per 2Y. Kemudian disederhanakan min X per Y. Nah, di sini X per Y itu kan ini titiknya X, Y. Berarti 3 per 4 ya. Gitu ya. 3 per 4 di sini kita buat. Turunan atau dy per dx min 3 per 4. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan garis singgung lingkarannya. Kita sudah memperoleh gradiennya itu sama dengan min 3 per 4 nih gradiennya. Kemudian formula persamaan garis singgung adalah seperti ini ya. Ini perlu diingat kembali. Kemudian kita mencari, kita udah dapat, bukan mencari lagi ya. Sudah dapat Y1-nya itu 4, X1-nya itu 3. Tinggal kita substitusikan saja. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian tinggal kita bagi 4 saja semua ya. Ini hasilnya ya, 4Y kurang, bukan dibagi 4 maaf, dikali 4 ya, dikali 4 ya.
4Y dikurang 16 sama dengan min 3X tambah 9. Maka kita akan modelkan menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 25. Tinggal geser kiri, geser kanan. Ini geser ke kiri, ini geser ke kanan. Begitu ya, maka persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ini bukan 16 tadi ya, 25 ya. Saya ganti 25 pada titik. Ini adalah ini gitu. Oke ya. Oke. Ini contoh kedua dengan solusi yang pertama. Jadi mencari gradien di sini atau ini ya, min 3/4 ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara implisit, yang kedua dengan menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini karena di sini prosesnya pangkat 2 itu masih memungkinkan. Nah, bagaimana nanti kalau pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya gitu. Jadi ini yang untuk pangkat 2 kita gunakan aturan rantainya gitu. Jadi ini tadi soalnya, nah kita modelkan dalam bentuk Y sama dengan, nah plus minus, nah Y kuadratnya menjadi akar gitu ya, 25 dikurang X pangkat 2. Nah kemudian ini kalau kita buat dalam bentuk pangkat setengah ya, akar ini sama dengan pangkat setengah gitu ya. Jadi saya turunin langsung nih, ini Y boleh ditulis Y aksen, boleh F aksen X, silakan. Maka turunan dari 25 kurang X kuadrat tadi dipangkatkan dengan setengah, itu setengah 25 dikurang X kuadrat. Kemudian turunan dalamannya gitu ya, turunannya ini kita turunkan kembali, berarti turunan dari min X pangkat 2 itu menjadi min 2X gitu ya. Nah min 2X. Nah ini modelnya saya rubah ini biar lebih sederhana. Modelnya kita rubah. Tadi kan kita ketahui di sini min 2X dibagi dengan 2 hasilnya min ya, min. Nah kemudian tadi kan ini sebenarnya di sini ada pangkatnya nih, pangkat min setengah gitu ya. Ini pangkat min setengah, ada pangkatnya ya, maaf ini ada pangkatnya tadi setengah dikurang 1, jadi min setengah. Kita rubah dalam model akar, jadi per ya, 25 dikurang X pangkat 2. Nah ini pelajaran kita waktu SMA dulu, mudah-mudahan ingat Pak. Waduh Pak, lupa, jangankan yang SMA kemarin lupa. Iya. Nah kita tadi memiliki titik X nya itu berapa? Titik X nya 3,4 ya, 3 untuk X, 4 untuk Y. Maka kita substitusikan ya, 3 X pangkat 2 9. Maka tinggal kita operasikan aja ya, 3 25 dikurang 9 16, akar 16 itu sama dengan 4, jadi hasilnya sama ya. Nah ini akan bisa kita lakukan dengan aturan rantai jika mungkin pangkatnya itu pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya di sini 4, bagaimana modelnya lagi? Tentu dengan usaha yang luar biasa ya untuk menyelesaikan ini gitu ya. Nah itu dengan aturan rantai. Tapi kita mencari masalah lagi yang sedikit lebih rumit gitu ya. Bagaimana jika X-nya pangkat 3, Y pangkat 5 gitu. Tambah 3X, ini 8Y pangkat 3 tambah 1. Bagaimana turunannya gitu. Nah, di sini langsung saja ruas kiri, ruas kanan kita turunin ya. Ruas kiri, ruas kanan kita turunkan langsung. Tapi ingat, sekali lagi, jika dalam bentuknya perkalian atau bentuknya pembagian, ingat turunan dalam bentuk perkalian itu seperti apa gitu ya formulanya. Nah seperti ini kan dalam bentuk perkalian itu. Ingat U aksen V aksen U itu untuk perkalian. U aksen berarti ini menjadi X kuadrat kali Y pangkat 5. Kemudian V aksen U, V aksen ini turunannya terhadap Y ya, 5Y pangkat 4, kemudian Y nya aksen, X nya tetap gitu ya.
turunan dari 3x 3. Ini turunan terhadap apa ini x ya, dy per dx juga 3 kali 8 24 y pangkat 2 y aksen ini 0. Jadi kita kelompokkan y aksen dengan y aksen yang tidak kita geser ke ruas kanan. Itu berarti ini ya, ini kita kelompokkan ke kanan saja, kelompok kanan, jadi positif berubah jadi negatif gitu ya. Maka y-nya, y aksennya kita faktorin tuh, ini jadinya. Jadi ditanya y aksen sama dengan, ya tinggal dibagi saja ya, ini hasil selesai ya, mudah, sangat mudah. Nah kemudian contoh terakhir, tentukan persamaan diferensial secara implisit untuk turunan keduanya nih, tanya nih, turunan kedua dari x pangkat 4 tambah y pangkat 4 sama dengan 16. Ini kira-kira berapa gitu ya. Nah langsung saja ya, langsung saja karena sudah paham di dua contoh sebelumnya. Ini turunannya terhadap x 4x pangkat 3, ini terhadap dy terhadap x juga, jadi 4y pangkat 3 dikali y aksen. Dan selalu diingat nih ya, terhadap x menjadi dua variabel yang sama gitu, tapi yang satu mempunyai aksen. Atau kalau kita di luar negeri atau di luar Indonesia itu disebutnya y prime ini ya, y prime gitu. Kalau kita di luar nanti tolong diingat y prime. Oke. Jadi diminta y prime nya sama dengan, ya sudah, tinggal kita operasikan saja. Kemudian kita sederhanain, bagi sama-sama bagi 4. Dan ini bentuknya adalah turunan dalam bentuk pembagian dalam bentuk turunan gitu. Jadi ingat UV, itu diingat lagi UV ya, formulanya ini jadi gitu ya. Nah ini turunan pertama, kita ingin turunan keduanya gitu. Nah keturunan keduanya menjadi ini, berarti U aksennya kita letakkan negatifnya di depan aja ya, supaya nggak repot aja. Turunan U aksen 3x tuh, kemudian dikali dengan V y pangkat 3 gitu ya. Oke, kurang. Ingat ini min ya, minnya tetap u-nya min x pangkat 3. Kemudian V aksen, nih V-nya. Berarti 3y pangkat 2 dikali y aksen atau y prime per y pangkat 6. Tadi kan di sini y-nya pangkat 3, karena volumulanya dipangkatkan dengan 2, tinggal dikali 2 dikali 3, 6. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba sederhanakan. Perlu Anda ingat bahwa nilai y aksen di sini, y aksen itu sama dengan min x pangkat 3 per y pangkat 3. Jadi kita ganti tuh, y aksen di sini menjadi min x pangkat 3 per y pangkat 3 gitu ya. Jadi ini semuanya sama kecuali y aksennya. Udah. Nah kemudian kita coba sederhanakan nih, ini negatif jumpa negatif, positif x pangkat 3 dikali x pangkat 3 x pangkat 6 ya, 3 nya ikut ya, 3x pangkat 6. Nah y per y pangkat 3, berarti di sini tinggal y pangkat 1. Oke ya. Nah, secara langsung di sini kan tidak tertulis sebenarnya y pangkat 6 per 1. Ini saya buatkan supaya mudah. Kemudian kita bentuk dalam bentuk perkalian. Jadi kalau tadinya jadi yang ini tadinya penyebut, kalau kita rubah dalam bentuk perkalian menjadi pembilang. Jadi 1 per y pangkat 6 gitu ya. Maka y pangkat 6 nya dikali dengan y menjadi y pangkat 7 gitu kan. Ini saya agak cepet nih, nanti tolong diulang-ulang videonya ya. Nah kemudian kita coba faktorin ini 3x kuadrat, ini kita keluarin ya. Jadi ini y pangkat 4 di sini menjadi y pangkat 4 juga ya, per y pangkat 7. Nah, y pangkat 4 tambah x pangkat 4 di sini kita peroleh hasilnya adalah 16 ya kan. 16 dikali 3 hasilnya itu
Min 48 X pangkat 2 per Y pangkat 7. Oke ya. Oke sekali. Nah, ini adalah contoh yang keempat. Dan ini adalah contoh yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Jika belum, silakan diulang. Jika tidak juga belum paham, silakan ditanyakan. Oke, see you next week. Oh, tunggu dulu. Nanti ada video selanjutnya. Ini kan video untuk turunan implisit aljabar. Nanti ada turunan implisit geometri. Oke ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me?